Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adityala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Senin 3 Mei 2021, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Saya ajak Anda hari ini merenungkan soal mengenal Yesus lebih intens, mengenal Yesus lebih dalam. Dan kalau kita sudah mempunyai pengenalan akan Yesus yang lebih dalam, pastinya kita akan melakukan dengan penuh sukacita apa yang Dia lakukan dahulu, apa yang Dia kerjakan, apa yang menjadi kehendaknya. Saudara dan saudariku seiman, ada ungkapan yang mengatakan dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Ungkapan yang baru saja kita dengarkan ini mengandung arti bahwa kita manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang penuh misteri. Misteri yang tidak bisa diketahui secara paripurna, secara total oleh sesamanya. Biarpun sudah hidup bersama dalam waktu yang lama. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, kita akan bertemu dengan cerita yang menjelaskan pada kita tentang ungkapan di atas, kenyataan yang terjadi. Kita juga bisa melihat dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam Injil diceritakan kepada kita bagaimana para murid yang sudah cukup lama tinggal bersama Yesus, tetapi mereka belum mengenal Yesus. Dan itu nampak dari apa yang dialami oleh Filipus. Mungkin saja bukan hanya Filipus, menjadi pertanyaan juga dari para rasul yang lain, para murid yang lain. Dan itu menjadi jelas bahwa mereka belum mengenal Yesus secara total. Mengapa hal itu terjadi? Ya itu tadi, karena mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Mereka belum tahu secara jelas siapa sih Yesus ini, siapa sih Dia ini yang hidup dengan kita, yang membuat kita sungguh tertarik, yang menarik kita dengan karismanya. Dia yang penuh dengan surprise, penuh dengan kejutan. Dia yang kata-katanya luar biasa. Dia yang menyembuhkan begitu banyak orang, membangkitkan orang mati. Dia yang kemudian mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, dan Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dan Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apa yang Yesus katakan soal Bapa kemudian membuat Filipus bertanya untuk menunjukkan kepada mereka Bapa itu sudah cukup buat mereka. Sehingga dengan demikian apa yang Yesus sampaikan tidak masuk di kepala para murid, tidak masuk di otaknya Filipus, membuat dia bingung dan dia bertanya. Filipus dan kawan-kawan belum mengenal Yesus secara total. Sehingga pertanyaan itu kemudian timbul dari mereka, dari Filipus dalam hal ini. Saudara dan saudariku seiman, pertanyaan yang sama soal mengapa hal itu bisa terjadi juga mungkin bisa dialami atau dialamatkan kepada kita yang sudah lama mengikuti Yesus atau mungkin baru sebentar, belum lama. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita juga mungkin bisa bertanya, kalau kita terlalu banyak mempertanyakan hal-hal yang seharusnya kita imani. Bukan berarti kita tidak bisa mempertanyakan iman kita. Kita bisa mempertanyakan iman kita.
Pertanyaannya, apakah kita kemudian berusaha untuk mengenal iman kita itu lebih baik, lebih dalam? Saudara dan saudariku, kalau seandainya ada begitu banyak terlalu pertanyaan dalam diri kita yang membuat kita kemudian goyah, bukannya kemudian membuat kita semakin berjuang untuk menggali iman kita itu, tapi kemudian membuat kita semakin goyah, maka yang ada adalah pengenalan kita akan Tuhan masih dangkal. Kalau membuat kita kemudian menyerah, bertanya-bertanya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mungkin baik kita lebih dalam mengenal Tuhan. Kita berjuang untuk mengerti, memahami sabdanya. Dengan banyak hal yang bisa kita dapat dalam dunia zaman ini. Tentunya hal-hal yang sesuai dengan ajaran gereja tentang kebenaran. Saudara dan saudariku seiman, pengenalan akan Tuhan bukan hanya sekedar itu saja. Itu penting bahwa kita mencari tahu tentang iman kita, mencari tahu tentang Kristus. Kita mau kenal Dia lebih baik dari apa yang dibicarakan, dari apa yang ditulis tentang Dia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu, kalau berhenti sampai di situ, maka kekurangan besar yang ada pada kita. Pengenalan akan Tuhan harus terus menjadikan satu pegangan buat kita, bahwa dengan mengenal Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup. Kita jadikan Tuhan sebagai pengharapan satu-satunya dan penolong yang handal dalam kehidupan kita. Itu baru namanya kita mengenal Kristus. Kita mengenal secara otak kita tahu baik siapa Kristus, ajaran-ajaran gereja, tapi juga kita mengenal Dia sebagai yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Kita kenal Yesus sebagai benar-benar adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita tahu baik tentang itu. Saudara dan saudariku seiman, tidak salah kalau Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus dalam bacaan pertama, dia sadar betul akan hal ini. Karena itu dia betul-betul berusaha supaya mengenal Yesus yang menangkap dia, menarik dia dari apa yang dia kerjakan, hal-hal yang tidak baik. Tuhan menangkap dia dan membiarkan dia bertobat dan kemudian menjadi pewarta yang ulung. Dan Paulus mau mengenal Yesus ini secara lebih dalam. Saudara dan saudariku seiman, kita sudah diwarisi dengan banyak hal untuk bisa mendalami, melihat, mengenal Yesus. Dengan apa yang ada, dengan kitab suci, tafsiran-tafsiran kitab suci, dengan gambar-gambar kudus, patung-patung kudus yang kita punyai, perayaan-perayaan sakramen dan devosi, dan tentunya dengan ekaristi. Dengan ekaristi kita bukan hanya melihat, mengalami Yesus, tapi kita mengunyahnya, kita memakannya, mendapat dia bersatu secara total dengan Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, saat kita bersatu dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Allah Bapa kita sendiri. Tuhan Allah yang kita sembah dan kita cari, Tuhan Allah yang disembah dan dicari oleh semua bangsa. Oleh karena itu, mari kita berjuang untuk terus mengenal Dia, mengenal Yesus yang kita imani ini. Jangan pernah menyerah. Karena sesudah kita mengenal Dia dengan baik, kita pahami Dia dengan baik, baik itu lewat akal budi kita dan juga dengan pengenalan akan lewat hati kita. Sesudah kita mengenal Dia, pastinya kita akan mewartakan Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita mewartakan iman itu, dan iman menjadi hidup dalam perkataan dan perbuatan kita yang menyerupai Kristus sendiri. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Bijaksana, berilah kami murid-murid-Mu
Berilah kami umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, untuk selalu menjadikan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu sendiri, dan dengan menjadikan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup, kami terus merasa aman, kami terus merasa pasti, dan semakin yakin dengan iman kami, dan mewartakan itu dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita, serta dengan doa dari Santo Filipus dan Yakobus, kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.